Tutup matamu, bayangkan sejenak seperti apa Hawaii itu. Aku yakin kamu membayangkan ini, tapi itu hanya 10% dari Hawaii. 90% sisanya telah dilupakan oleh dunia hingga sensus 2024 mencatat 1,44 juta dengan lebih dari 1 juta tinggal di Oahu. Ini berarti pulau lain di negara bagian ini dihuni kurang dari 0,5 juta orang, menciptakan perbedaan antara satu pusat padat dan banyak pulau sepi serta kurang penduduk. Di Oahu, konsentrasi penduduk dan ekonomi pariwisata Hawaii terpusat di sekitar Honolulu, yang menampung lebih dari 80% populasi negara bagian. Hal ini menuai kritik. Saat Hawaii dilanda bencana dan sumber daya terbatas, makin banyak warga lokal mempertanyakan dampak pariwisata massal. Pariwisata masih menyumbang hampir 20% PDB negara bagian, membuat Oahu tetap bergantung pada industri yang membentuk kehidupan sehari-hari. Namun, makin jauh Anda dari pulau itu, Hawaii terasa makin asing. Hawaii terbentuk dari hotspot bumi, yaitu magma yang muncul ke permukaan dan membentuk pulau-pulau seiring pergerakan lempeng Pasifik yang masih berlangsung. Beberapa pulau muncul, tenggelam, berubah bentuk, bergabung, atau memang tak pernah ditakdirkan jadi kota. Beberapa pulau yang kurang dikenal adalah pulau suci dan dilindungi. Beberapa berbahaya dan tidak berpenghuni. Dan banyak di antaranya hampir tidak pernah didokumentasikan sama sekali. Pulau utama adalah pulau besar, masih dibentuk gunung berapi, Maui, pantai terkenal, Kauai, hijau, terjal, sering hujan dan dramatis, dan Oahu, pusat wisata dan populasi. Itulah Hawaii yang dikenal banyak orang. Namun setelahnya, Hawaii berubah dan tak lagi seperti tujuan wisata biasa. Dan jika Anda suka pembahasan geografi mendalam seperti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar bisa menemukan lebih banyak tempat yang sengaja dibiarkan nyaris tak ada. Tempat-tempat awal di luar cerita kartu pos Hawaii tetap bagian dari rantai utama, tapi bukan Hawaii yang biasa dilihat orang. Mulai saat ini, Hawaii tidak mengecil, hanya aksesnya yang makin sulit. Pulau-pulau berikutnya terbagi menjadi 3 jenis. Pulau-pulau yang ditinggalkan orang, pulau-pulau yang tidak dikuasai orang, dan pulau-pulau yang memang tidak boleh dikunjungi orang. Molokai terletak sedikit di barat laut Maui. Pulau tipis memanjang ini terbentuk dari 2 gunung berapi punah, berpenduduk lebih dari 7.400 jiwa dan sangat dipengaruhi sejarah. Kebanyakan turis tak pernah melihatnya. Dulu merupakan koloni kusta utama selama lebih dari 1 abad. Kini fasilitas yang mencekam ini dilestarikan sebagai taman sejarah nasional. Molokai berada di luar jalur wisata utama, jadi hanya ada sedikit aktivitas pariwisata di sana. Hanya ada 1 hotel yang beroperasi di pulau ini. Pulau ini sangat bergantung pada industri pertanian untuk kelangsungan hidupnya. Molokai juga memiliki tingkat pengangguran tertinggi di antara semua pulau di Hawaii. Lanai dulu dikuasai Maui, namun jauh kurang berkembang dibanding pulau yang lebih besar. Populasinya hampir 3.400 orang. Sebagian besar penduduk tinggal di komunitas kecil. Hanya ada 1 sekolah dan 1 rumah sakit di pulau ini. Namun, hal paling mengejutkan adalah siapa pemilik pulau ini. Negara bagian Hawaii menguasai sekitar 2% dari tanah di pulau ini. 98% sisanya dimiliki miliarder teknologi Larry Ellison, pendiri Oracle dan salah satu orang terkaya dunia. Dia membeli bagian ini dari pemilik Dole Pineapple Corporation pada 2012. Ellison akan berinvestasi besar di pulau itu untuk membenahi infrastruktur, pariwisata, dan pertanian. Ini termasuk menginvestasikan hampir $500 miliar untuk merenovasi resort Four Seasons yang dimilikinya. Namun, permukiman tempat tinggal penduduk pulau tersebut merupakan sebagian kecil dari pulau yang masih dimiliki oleh negara. Itulah perubahannya. Molokai tampak terabaikan, Lanai terasa dikendalikan, lalu ada pulau-pulau lain yang bukan hanya sepi, tapi sengaja dijauhkan dari publik. Niihau dan Kaho'olawe memberi 2 alasan berbeda mengapa sebuah pulau bisa hilang dari kehidupan publik. Niihau adalah pulau pribadi,
milik satu keluarga sejak 1800-an, aksesnya terbatas hanya bagi pengunjung terpilih. Tanpa pariwisata dan penduduknya sangat sedikit. Ini contoh jelas Hawaii sebagai tempat di mana visibilitas bergantung pada izin. Kaho'olawe adalah pulau suci yang dibatasi untuk perlindungan, bukan eksklusivitas, dan pembatasan ini tidak selalu karena lingkungan. Sebelum jadi area latihan pengeboman, Kaho'olawe adalah koloni hukuman terpencil di tahun 1800-an. Babak lain dalam sejarah panjang pembatasan aksesnya, setelah puluhan tahun jadi lokasi pengeboman militer, pulau ini kini dikelola sebagai cagar alam tanpa penduduk tetap. Pariwisata umumnya dilarang. Pulau ini dikunjungi untuk praktik budaya, aktivitas subsisten, dan restorasi, memperlakukan tanah untuk dipulihkan dan dijaga, bukan dijual. Jika dibandingkan, perbedaannya jelas. Satu ditutup karena kepemilikan, yang lain karena perlindungan, dan itu baru di gugusan utama. Hawaii bukan hanya 8 pulau besar, tetapi gugusan kepulauan luas yang membentang sekitar 1.500 mil di Samudra Pasifik. Sebagai gambaran, jaraknya setara dengan perjalanan dari Portland, Maine ke Atlanta, Georgia, hampir sepanjang pesisir timur. Kepulauan Hawaii memiliki 137 pulau dan atol sebagian besar tak berpenghuni. Beberapa menyimpan kejutan besar. Semakin kami menjelajah, pulau-pulau ini terasa kurang, seperti tempat liburan dan lebih seperti pulau yang seharusnya tak ditemukan. Inilah yang membuatnya sulit dipahami, karena kita masih menyebutnya Hawaii. Namun, pada skala ini, tempat ini tak lagi seperti negara bagian, melainkan menjadi dunia tersembunyi dengan jejak puncak dan reruntuhan. Wilayah ini ada yang dilindungi, dibatasi, dan sebagian hanya sedikit di atas permukaan air. Di titik itu, pembatasnya bukan lagi pariwisata, melainkan bertahan hidup. Karena letak geografis, pulau-pulau ini terbuka, sulit dipasok dan dilindungi saat terjadi masalah, serta risiko bencana nyata. Pada 2023 Maui mengalami kebakaran hutan yang menghancurkan sebagian lahaina di pulau besar dengan jalan, petugas darurat, dan infrastruktur. Di pulau-pulau kecil, biasanya tak ada rencana cadangan, respons cepat, atau pembangunan kembali. Satu musim badai, satu kebakaran, atau hilangnya beberapa meter garis pantai saja bisa mengubah seperti apa rupa sebuah pulau, atau bahkan apakah pulau itu masih ada. Ada bukti seberapa ekstrim hal itu bisa terjadi. Pada tahun 2018, sebuah pulau kecil terpencil di Hawaii yang bernama East Island, bagian dari wilayah Papahānaumokuākea, hampir seluruhnya hilang tersapu setelah badai Walaka. Ini bukan kota atau pulau besar, hanya sebidang kecil pasir dan kerikil, dan pulau itu hilang begitu cepat hingga ilmuwan membuktikannya lewat citra satelit. Itu yang membedakan wilayah terjauh Hawaii. Beberapa tempat hanya sementara, bukan tidak berkembang. Setelah memahami itu, pulau-pulau berikutnya terasa terbuka, bukan kosong. Salah satu kejutan terbesar adalah gugusan ini masih tumbuh dan berkembang. Kepulauan ini tetap merupakan gunung berapi aktif dengan banyak aktivitas bawah laut. Saat gunung-gunung berapi meletus dan lempeng-lempeng terus bergeser, gunung berapi bawah laut bisa mulai muncul ke permukaan. Permukaan berbatu gunung berapi tidak aktif bisa jadi dasar daratan baru, dan salah satunya mungkin akan segera muncul. Gunung laut Kama Ewa Kanaloa terletak di lepas pantai tenggara Pulau Besar Hawaii dan membentang 3.900 mil di dasar Samudra Pasifik. Ini adalah gunung berapi termuda di rantai itu. Gunung ini mulai berubah jadi gunung perisai. Jadi dalam 10.000 tahun, puncaknya bisa muncul di permukaan. Waktu berjalan lambat bagi gunung berapi, jadi Hawaii belum sepenuhnya terbentuk meski sudah tua. Beberapa pulaunya belum lahir, sementara yang lain sudah hilang. Menavigasi Samudra Pasifik memang sulit. Ukuran besar dan medan tak terduga menjadi tantangan bagi navigator, bahkan sebelum mencapai pulau-pulau hantu. Daratan ini pernah ditemukan dan dipetakan, lalu lenyap dan tak pernah ditemukan lagi oleh penjelajah berikutnya. Beberapa mungkin adalah tipuan atau legenda, yang lain adalah kegagalan navigasi.
Akibat pemanasan global, beberapa pulau mungkin sempat muncul lalu tenggelam lagi akibat naiknya permukaan laut. Dan di seluruh hamparan ini ada kejutan demi kejutan. Karena di sini, lautan tidak hanya mengelilingi pulau-pulau, tapi juga mengubahnya, membentuknya kembali, bahkan menghapusnya. Ada satu pulau di Kepulauan Hawaii yang bukan bagian dari negara bagian Hawaii, dan mungkin pulau itu yang paling terkenal. Atol Midway yang terletak di ujung barat kepulauan ini adalah salah satu dari sedikit pulau di wilayah ini yang berpenghuni. Sebagian besar pulau di sini hanyalah batuan kecil tak layak huni. Namun 3 pulau di Atol Midway cukup besar dan strategis bagi Amerika Serikat. Hanya Pulau Sen yang berpenghuni dengan 40 orang dan 1 abad lalu, tempat ini sangat penting di sekitarnya. Ya, tempat ini terpencil, tapi menjadi penting karena satu alasan, letaknya tepat di jalur peperangan. Saat Perang Dunia II dimulai, tempat ini jadi persinggahan utama pesawat yang melintasi Samudra Pasifik, sehingga menjadi target jelas. Pasukan Jepang yang mengebom Pearl Harbor juga menyerang Midway di jalur itu. Pulau tersebut diserang berulang kali dalam bulan-bulan berikutnya. Pada 4 Juni 1942 Midway menjadi lokasi salah satu pertempuran paling menentukan konflik itu. Angkatan Laut Ala-Selas berhasil mempertahankannya dan menyebabkan kerugian besar pada Angkatan Laut Jepang, yang secara luas dianggap sebagai titik balik Perang Pasifik. Sejak itu, Midway bukan lagi pos terpencil dan menjadi bagian tetap strategi militer ASS. Pulau ini tetap diduduki selama Perang Dunia II, kembali digunakan saat Perang Korea, dan kemudian beroperasi sebagai fasilitas udara Angkatan Laut hingga era Perang Dingin, mendukung operasi pengawasan dan pertahanan jangka panjang. Pulau ini diserahkan ke otoritas sipil pada 1993 dan kini didominasi monumen peringatan serta suaka marga satwa yang dikelola oleh sedikit penduduk setempat. Namun, hal yang sama tak berlaku untuk pulau berikut. Pulau paling misterius di gugusan ini adalah Necker Island, kini disebut Mokumana-mana. Seperti pulau lain di barat laut Hawaii, pulau ini hanyalah tonjolan batu. Tidak ada penduduk atau fasilitas tetap, namun dulu kondisinya berbeda. Pulau ini memiliki salah satu koleksi artefak dan peninggalan era prasejarah yang paling menarik di seluruh wilayah Pasifik. Dan para arkeolog masih berusaha menyusun keseluruhan ceritanya. Dikelola oleh Layanan Ikan dan Satwa Liar Amerika Serikat tanpa penduduk. Pulau ini seluas lebih dari 18 hektar dengan punggungan utama dan 5 puncak yang membentuk garis langitnya. Pulau ini dihuni 5 spesies tumbuhan dan ramai burung saat musim bersarang yang memangsa serangga dan siput setempat. 15 spesies serangga di sini hanya ditemukan di pulau ini. Tempat ini populer untuk penelitian ahli biologi, meski pulau ini salah satu yang terkecil di gugusan Pulau Hawaii. Namun tidak ada bukti bahwa manusia pernah membuat pemukiman permanen di pulau ini, tetapi mereka memang sering berkunjung. Pulau ini memiliki banyak situs keagamaan dan budaya, menandakan dulunya populer sebagai tempat ziarah masyarakat adat. Terdapat 55 situs penting di pulau ini, 33 diantaranya diyakini sebagai altar keagamaan dan situs ritual. Sebagian besar berupa batu tegak yang membentuk lantai unik. Altar-altar awal ini berbeda dari yang di pulau utama. Tempat ini juga penting untuk artefak kuno seperti mangkuk batu, alat, dan patung manusia. Legenda Hawaii bercerita tentang ras mitos Menehune yang diduga membangun monumen ini. Akses ke pulau ini diatur pemerintah demi melindungi situs rentan. Tempat lain juga memiliki artefak unik serupa. Pulau Burung atau Nihoa berada di timur Pulau Necker. Pulau ini memiliki 2 puncak utama. Puncak Miller di barat setinggi 892 kaki dan Puncak Tanager di timur setinggi 850 kaki. Ciri khasnya adalah dinding batu besar, dan pulau ini salah satu yang paling beragam di gugusan itu. Pulau ini memiliki 25 spesies tumbuhan asli, tapi 1 spesies yang tidak ada adalah manusia. Pulau ini benar-benar tidak berpenghuni dan sebagian besar terdiri dari batuan vulkanik.
Karena sangat sulit diakses, kondisi ekologisnya sebagian besar tetap tak terganggu. Namun, pulau ini juga rentan terhadap spesies invasif, sehingga pemerintah memberi perhatian khusus. Nihoa adalah kawasan burung penting, habitat burung darat asli, dan banyak burung laut migrasi. Memprioritaskan pulau ini juga memungkinkan arkeolog mengungkap detail menarik sejarahnya sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Pada suatu waktu, pulau ini pernah dihuni. Sisa-sisa teras pertanian dan rumah telah ditemukan. Karena akses air tawar terbatas, kemungkinan tak pernah lebih dari 100 orang tinggal di sana. Pulau ini, seperti Pulau Necker, juga ditemukan memiliki banyak artefak batu unik di wilayahnya. Pulau itu kini jadi situs lindung dan selalu mengungkap misteri baru tiap kunjungan. Saya sudah tunjukkan Hawaii lebih besar dari yang orang kira, tapi ada satu pulau yang lebih dekat ke Alaska daripada ke pantai timur pulau besar. Selamat datang di Atol Kure, atol karang yang terletak 48 mil laut barat-barat laut Midway. Cincin karang ini muncul di permukaan, membentuk daratan kecil yang terlihat saat berlayar. Atol ini mengelilingi laguna besar yang selebar beberapa mil, bersama pulau hijau tempat orang bisa mendarat. Tempat ini salah satu lokasi paling terpencil di Pasifik. Meski bagian dari Hawaii, sangat sedikit yang mengunjunginya. Pulau ini benar-benar tidak berpenghuni, dan satu-satunya sisa kehidupan manusia adalah landasan pacu pendek yang sudah rusak dan sebuah bangunan yang sudah usang yang dulunya dijaga oleh penjaga pantai. Namun, itu bukan berarti pulau ini kosong. Pulau ini ditetapkan sebagai suaka burung dan digunakan sebagai tempat bersarang bagi ribuan burung laut. Pulau ini menarik karena terpencil dan indah, tapi sejarahnya sangat singkat. Pulau ini ditemukan awal abad ke-19 dan pengunjung utamanya adalah korban kapal karam yang terdampar. Kru kapal Parker terdampar pada 1942 dan bertahan hidup lebih dari setengah tahun dengan memakan burung laut. Mereka menemukan seekor anjing dari kapal karam Gladstone yang masih hidup di pulau itu. Selain kunjungan tidak sengaja yang terus terjadi sepanjang abad ke-19, pulau itu jarang didatangi hingga Perang Dunia II saat menjadi lokasi strategis utama untuk mencegat patroli Jepang. Dan setelah itu, Pulau Hawaii yang paling terpencil menjadi tempat yang menarik perhatian. Saat Perang Dingin, pulau itu dijadikan lokasi reflektor radar, dan pengunjung mulai memperhatikan banyaknya burung di sana. Meski lebih banyak instalasi militer dibangun di pulau itu, para pengunjung meneliti hewan dan melindungi burung-burungnya. Meski tak berpenghuni, pulau itu lebih sering berinteraksi dengan wilayah Pasifik lain karena arus laut. Ini menyebabkan lebih banyak kapal karam dan risiko polusi dari puing-puing serta sampah dari Great Pacific Garbage Patch yang hanyut ke pulau itu. Dan masa depannya semakin tidak pasti. Masa lalu militer Atol Kure sudah lama berlalu. Ekosistem pulau kini makin terancam polusi dan kenaikan permukaan laut. Atol adalah salah satu daratan yang paling terancam akibat pemanasan global, kematian terumbu karang, dan perubahan kondisi air yang dapat menyebabkan beberapa atol tenggelam di bawah permukaan laut. Tim kecil secara berkala mengunjungi pulau tersebut dan bekerja untuk membersihkan serta melestarikannya. Tidak ada bukti kehidupan manusia di pulau ini, namun pulau ini menarik bagi arkeolog karena banyak bangkai kapal di sekitarnya. Jadi, gambaranmu soal Hawaii tadi merupakan pengecualian. Kenyataannya, Hawaii bukan hanya surga yang dikunjungi orang, tapi juga merupakan dunia tersembunyi yang membentang di seluruh kepulauan Pasifik. Pribadi, tertutup, dilindungi, tak berpenghuni, sedang terbentuk, dan dalam beberapa kasus sudah menghilang. Dan sebagian besar dari semua itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu benar-benar sangat berarti. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain waktu di Mapek.